fisiknya luar biasa. Ya, ini tentunya menjadi evaluasi bagi kita semua yang suka sakit-sakitan, termasuk saya juga kemarin ya, setelah sakit dioperasi, akhirnya coba berputar arah kira-kira apa yang menyebabkan menjadi sakit. Dan yang terbayang itu ternyata dari konsumsi makanan. Ya, jadi makanya kita pun lihat bahwa ternyata Rasulullah SAW sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Zaman Rasulullah makanannya tidak sebanyak sekarang gitu ya. Cukup air Zam-Zam, kemudian apalagi Pak Ajis? Kambing ya, daging kambing, dagingnya pun cukup dibakar saja. Tidak harus digulai ya, dengan santan yang begitu kental, dengan penyedap yang begitu banyak gitu ya. Sehingga inilah yang menyebabkan kolesterol, yang menyebabkan orang ketakutan mendengar daging kambing gitu ya. Berarti yang salahnya bukan kambingnya ya, tetapi adalah proses kita memasaknya. Jadi ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana supaya fisik kita tetap sehat, berarti makanan dan juga satu lagi adalah olahraga. Karena nanti prestasi yang ingin dicapai oleh Rasulullah butuh fisik yang kuat. Nah, para jamaah sekalian, belajar sirah nabawiyah, saya singkatkan di sini adalah belajar untuk mendapatkan capaian-capaian terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yakin ya, semuanya setuju bahwa ketika kita belajar sirah nabawiyah, ini adalah belajar untuk mendapatkan capaian-capaian yang terbaik yang ingin kita capai di dunia sampai akhirat. Nah, pada siang hari ini kita akan coba membahas tentang awal kondisi Madinah. Sebelum menjadi Madinah, namanya adalah Yastrib. Dan nanti oleh Rasulullah, Yastrib ini diganti namanya. Kalau kita lihat, Yastrib ini artinya menurut Ibnu Hajar adalah dari kata tasrib, yang artinya adalah celaan atau cacian. Atau dari kata sarob, yang artinya hancur. Jadi cacian, celaan, atau hancur. Ini pengertian dari Yastrib. Sehingga oleh Rasulullah diganti menjadi Madinah. Apa artinya Madinah? Ada yang tahu Bapak-bapak? Yang tahu boleh meninggalkan masjid duluan. Madinah itu adalah kota ya. Kota Madinatun Nabi. Kota Nabi, Madinah. Jadi kalau kota Madinah berarti kota-kota ya, berarti Madinah artinya kota. Nah, menurut Dr. Hamdi Syahin, ya, beliau salah seorang dosen sirah nabawiyah yang berasal dari negara Mesir. Beliau memberikan beberapa alasan kenapa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Walaupun sebenarnya waktu itu Rasulullah sudah diperlihatkan lewat mimpinya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa aku diperlihatkan dalam mimpiku bahwa aku berhijrah dari Mekah ke sebuah negeri yang banyak kurmanya. Aku menyangka negeri itu adalah Yamamah atau Hajar, dan ternyata ia adalah kota Yastrib. Jadi berawal dari mimpi, sebuah kota yang banyak kurmanya. Dan ternyata sekarang kita ketahui bahwa kota yang banyak kurmanya itu adalah kota Madinah. Ya, berarti di sini nanti kita pun akan berbicara salah satunya kurma ya. Ternyata kurma yang kita konsumsi pun itu macam-macam. Ya, yang baru kita tahu mungkin ada kurma sukari ya, kurma ajwa. Jadi yang belum tahu nama-nama kurma, ternyata nama-nama kurma itu tergantung dari kelezatannya. Ya, dan kurma ajwa itu yang nomor 1. Ya, minimal buat jamaah cendekia muda mah nanti inilah sukari ya, Pak Jejen ya. Nah, kurma sukari lah. Nah, menurut Dr. Hamdi Syahin, kenapa Madinah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri hijrah bagi Rasulullah dan para sahabatnya? Yang pertama adalah karena negeri Madinah ini
dikelilingi oleh gunung-gunung batu yang curam. Nah, salah satu hikmah dipilihnya karena secara alami kota Madinah ini sangat sukar ditembus oleh serangan. Karena Madinah dikelilingi oleh gunung-gunung batu yang sulit diakses oleh pasukan berkuda maupun pejalan kaki. Jika mereka mau menyerang, maka mereka harus menyerangnya dari satu arah, yaitu hanya dari arah utara saja. Sementara dari arah-arah yang lainnya itu ditumbuhi kebun kurma, kemudian gunung-gunung dan batu yang curam. Makanya nanti kita lihat di dalam perang Khandaq, maka yang digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu hanya dari arah utara saja. Karena kalau dari arah yang lainnya itu secara alami sudah terlindungi oleh alam. Nah, kemudian keistimewaan yang kedua, kenapa Madinah dijadikan oleh Allah sebagai negeri hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya? Karena di Madinah ini adalah komposisi penduduk Madinah. Nah, kalian menurut Dr. Hamdi, kalian bisa membayangkan kenapa orang-orang Madinah cenderung mudah menerima dakwah Rasulullah dibandingkan dengan orang-orang Mekah. Karena ternyata orang-orang Madinah setiap harinya mereka berinteraksi dengan orang Yahudi yang meramalkan bahwa akan datang Nabi yang terakhir. Sehingga penduduk Madinah sudah sangat dekat dalam pikirannya bahwa selalu diceritakan akan datang seorang Nabi yang terakhir, akan datang seorang Nabi yang terakhir. Makanya kemudian orang-orang Madinah tidak mau keduluan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka berhaji ke Mekah, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, langsung mereka tanpa berbasa-basi bahwa ini yang selalu dibicarakan oleh orang-orang Yahudi. Maka kemudian mereka langsung masuk Islam. Dan kemudian juga di antara keistimewaan orang-orang Madinah adalah mereka, yaitu dari suku Aus dan Khazraj, mereka adalah orang-orang yang sangat pandai di dalam pertempuran. Kita tahu bahwa sebelum kedatangan Rasulullah, orang Yahudi selalu mengadu domba suku Aus dan Khazraj berpuluh-puluh tahun. Sehingga inilah yang membuat kemudian orang-orang Madinah itu sangat pandai di dalam bertempur. Sehingga nanti ketika peristiwa menjelang perang Badar, maka banyak orang-orang yang dari Madinah yang mereka yakin bahwa kami ini selalu dalam keadaan bertempur. Maka kepandaian bertempur inilah yang kemudian nanti menjadi penolong bagi Rasulullah di dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tentunya peperangan dilakukan oleh umat Islam karena umat Islam dizolimi oleh orang Quraisy, orang Yahudi dan juga orang Nasrani, sehingga umat Islam memilih pilihan perang sebagai pilihan terakhir. Nah, para jemaah sekalian, kondisi Madinah ketika awal-awal Rasulullah hijrah ini adalah kondisi yang tidak ideal. Kita tahu bahwa di Madinah itu ada yang namanya demam Madinah. Banyak para sahabat yang ketika masuk ke kota Madinah itu banyak yang demam. Termasuk kalau kita lihat atau dirunut ke belakang, ternyata ayahnya Rasulullah SAW, Abdullah, ini pun ternyata meninggalnya di kota Madinah. Dan kemudian kita lihat juga ternyata ibundanya Nabi Muhammad SAW ternyata mengalami sakit di Madinah, kemudian pulang sampai di Abwa meninggal dunia. Jadi Yasrib ini adalah kota yang sangat tidak ideal. Tetapi sekali lagi tadi Allah memberikan tempat ini tentunya ada hikmah-hikmah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita lihat bahwa ternyata Rasulullah membangun Madinah itu dari nol. Ya, tidak dari kota yang sudah jadi, tetapi betul-betul dari nol memulainya. Nah, makanya kita akan lihat bagaimana nanti selain kondisi Madinah juga nanti kita lihat bahwa ternyata pasar-pasar di Madinah pun itu dikuasai oleh Yahudi. Termasuk diantaranya ada pasar yang
pasar besar yang dimiliki oleh orang Yahudi. Tetapi disinilah hebatnya Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, Rasulullah nanti akan membuat pasar tandingan, dan ternyata dalam sejarah tidak perlu lama bagi Rasulullah untuk bertanding secara fair melawan pasar-pasar Yahudi. Alasannya kenapa Rasulullah bisa menang? Karena pasar Yahudi ini mereka menggunakan ribawi, melakukan berbagai macam kecurangan, sehingga ini sangat mudah dikalahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang ternyata orang-orang Mekah kan sudah terkenal, orang-orang Quraisy sudah terkenal, mereka adalah orang-orang yang jago di dalam berdagang. Ya, maka inilah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah yang berasal dari Mekah. Ketika mereka hijrah ke Madinah, maka perdagangan itu bagi mereka itu adalah hal yang sudah biasa, sehingga tidak perlu waktu lama bagi umat Islam untuk bertanding secara fair mengalahkan pasar Yahudi yang penuh dengan ribawi dan kecurangan. Nah, maka kita lihat nanti ada beberapa hal yang dipersiapkan oleh Rasulullah ketika di Madinah. Yang pertama adalah Rasulullah membangun masjid sebagai tempat ibadah dan juga sebagai pusat aktivitas kaum muslimin. Dan yang luar biasanya ternyata masjid ini itu dibangun di tanah milik keluarga besarnya Rasulullah SAW, yaitu Bani Najjar. Ya, dan kita kalau balik ke usia 6 tahun Rasulullah, maka kita akan melihat bahwa Rasulullah ketika 6 tahun itu pernah ke Madinah, ya, bertemu dengan keluarganya dari Bani Najjar. Ya, sehingga Rasulullah sebenarnya sudah pernah ke situ, dan Masjid Nabawi yang dibangun di Madinah itu adalah letaknya milik keluarga besarnya Rasulullah SAW, yaitu Bani Najjar. Berarti Rasulullah ketika berada di Madinah itu berada di sebuah tempat yang sangat-sangat aman karena dilindungi oleh keluarga besarnya, yaitu Bani Najjar. Nah, kemudian nanti letak pasar pun agak jauh. Jadi letak pasar dengan masjid sengaja oleh Rasulullah tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Sehingga nanti oleh orang-orang yang di pasar azannya tetap terdengar. Dan juga sebagai pengingat bahwa ketika di pasar, maka ingat loh di situ ada masjid, berarti di pasar tidak boleh melakukan berbagai macam kecurangan dan hal-hal buruk lainnya. Ini tentang posisi masjid dan posisi pasar yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, setelah membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pusat aktivitas, maka yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah memperkuat soliditas internal, yaitu mempersatukan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Semuanya dilebur menjadi satu, menjadi kaum muslim. Jadi tidak ada lagi kaum ansor, tidak ada lagi kaum muhajirin, semuanya bersatu, disatukan oleh Rasulullah dengan satu kata, yaitu kata muslim. Semuanya bersaudara. Menurut salah satu buku yang saya baca, ada 45 dari kaum muhajirin, 45 dari kaum ansor, semuanya dipersaudarakan. Semuanya menjadi satu kata, yaitu muslim. Ya, kayaknya ini di Cendekia Muda juga harus dipersaudarakan ya. Pak Udin dengan siapa gitu ya. Pak Irfan dengan siapa, supaya lebih terbangun rasa kekeluargaan. Nah, kemudian dari sini pun ya kita lihat bahwa ternyata ketika tiba di Madinah tadi ya berbagai macam kesulitan sudah, kemudian yang kedua tadi memperkuat soliditas internal, kemudian yang ketiga memperkuat sektor ekonomi. Tadi pasar, dibangunnya pasar yang sebelumnya dikuasai oleh Yahudi Bani Kainuko, dan kemudian Rasulullah dengan akalnya dengan para sahabatnya itu mencari tempat yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai pasar. Dan ada yang mengatakan bahwa pasar yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu adalah namanya Pasar Baki. Jadi tadi letaknya tidak terlalu jauh dari masjid gitu ya, tidak juga terlalu dekat. Dan dalam waktu singkat
pasar yang dibangun oleh Rasulullah ini sangat berkembang dengan pesat dan akhirnya mengalahkan pasar-pasar Yahudi. Nah, sayangnya sekarang kita umat Islam semua sektor perekonomian dikuasai oleh itu ya, udah pada tahu ya, yang banyak di jalan-jalan. Ada Gria, ada Indomaret, ada Alfamaret gitu ya. Sayangnya umat Islam belum punya satu misalkan ya. Ketika nanti diperintahkan oleh para ulama, ini bayangan saya pribadi gitu ya. Ketika umat Islam sudah punya satu pasar, kemudian semuanya nurut kepada para ulama, kemudian ulama mengatakan belanjanya ke toko Islam saja. Nah, maka secara otomatis karena di Indonesia umat Islamnya sangat banyak, semua umat Islam akan belanja ke situ sehingga toko-toko yang tadi saya sebutkan di awal ya, itu kekurangan pembeli. Ketika mereka kekurangan pembeli, maka secara otomatis mereka akan bangkrut sendiri. Dan boleh jadi aset-asetnya mungkin nanti akan dijual kepada umat Islam. Sehingga nanti yang berjajar di pinggir-pinggir jalan itu semuanya milik umat Islam. Mudah-mudahan generasi kita itu bisa mewujudkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat, sebagai persiapan di Madinah, tadi yang pertama membangun masjid, kemudian yang kedua memperkuat soliditas internal dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, kemudian yang ketiga memperkuat sektor ekonomi, dan yang keempat adalah menegakkan kedaulatan politik. Nanti Rasulullah akan mengatur bagaimana hubungan antara kelompok Yahudi dengan kelompok Yahudi dan kemudian mengatur hubungan antara sesama kaum muslimin. Karena ternyata kedatangan Rasulullah ke Madinah itu menjadi berkah bagi penduduk Madinah. Rasulullah dijadikan sebagai pimpinan di Madinah. Itu saja yang bisa disampaikan pada kultum pertama Sirah Nabawiyah. Insyaallah akan dilanjutkan pada episode berikutnya. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.